Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil mubin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. معاشر المسلمين, hadirin hadirat, saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan taufik yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita semuanya, sehingga pada petang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bulughul Maram, di mana telah kita baca hadis yang pertama pada pertemuan yang kemarin, yang terdapat pada bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, yaitu bab tentang peringatan atau anjuran agar meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Di mana telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya di antara metode para nabi dan para rasul di dalam melakukan perubahan, di dalam mendidik umat kepada jalan yang lebih baik, yaitu terlebih dahulu mendahulukan at-taqalli, yaitu pembersihan, sebelum at-tahalli, sebelum menghiasi. Maksud dari membersihkan di sini yaitu membersihkan hati, membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek. Tentunya kita mengetahui bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mengajarkan kepada kita tentang syariat-syariat, salat misalnya, haji, puasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu hampir 13 tahun lamanya untuk membersihkan para sahabat hatinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang salah di dalam al-Islam. Kemudian barulah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat keimanan para sahabat, hati para sahabat bersih dari kotoran-kotoran tersebut, barulah diajarkan bagaimana sholat, barulah diajarkan bagaimana berpuasa dan yang lainnya. Maka begitulah metode yang diikuti oleh para ulama setelahnya, yaitu mereka di dalam mendidik umat, mereka di dalam mengajak umat kepada arah yang lebih baik. Terlebih dahulu mereka bersihkan umat tersebut dari perbuatan-perbuatan buruk yang masih ada padanya. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini, di mana hadis yang pertama kita telah mengetahui bahwasanya di antara akhlak jelek, akhlak buruk yang semestinya untuk dihilangkan,
dibersihkan hati kita daripadanya, yaitu adalah al-hasad. Maka hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin, juga masih mengandung hal yang sama, yaitu upaya seorang muslim agar menghindarkan dari akhlak yang jelek. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa syadidu bis-sur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, muttafaqun alaih. Tidaklah dikatakan orang yang syadid, orang yang kuat, orang yang perkasa itu dengan bisur'ah, dengan banyaknya dia mengalahkan lawannya ketika bergulat, ketika adu fisik. Innama syadidu, akan tetapi yang dikatakan orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, adalah dia yang mampu menguasai jiwanya, menahan jiwanya ketika sedang marah. Hadis ini ma'asyiral muslimin sahih, diriwayatkan secara muttafaq alaihi oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka pada hadis ini, saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhlak buruk yang semestinya kita hilangkan, kita bersihkan hati dan jiwa kita daripadanya, yaitu amarah, yaitu sifat menuruti amarah ketika amarah itu datang. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat marah itu sama seperti sifat hasad, di mana ia adalah tabiat manusia. Ya, tidak mungkin seorang manusia terlepas dari sifat marah ini. Sehingga ya, tidak mungkin seorang manusia untuk menghindarkan dirinya sama sekali dari sifat marah. Adapun orang yang berakal, orang yang mukallaf, maka pasti ia memiliki sifat marah sebagaimana hasad. Sehingga larangan-larangan, celaan-celaan yang datang dari Al-Quran, datang dari hadis Nabi SAW tentang sifat marah, itu bukan pada sifat marah itu sendiri. Karena tidak mungkin seorang akan terhindar dari sifat ini. Tetapi celaan itu tertuju kepada pelampiasan terhadap sikap marah tersebut. Yaitu ketika seorang sudah mendasarkan atau menuruti apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan oleh jiwanya ketika marah. Itulah yang dicela. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis ini tidak ada pencelaan atau tidak ada unsur celaan terhadap sikap marah. Bahkan secara tidak langsung syariat di sini menetapkan adanya sifat marah tersebut. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan jiwanya ketika marah. Artinya marah itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindar. Baik. Begitu juga Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Subulus Salam pun juga mengatakan demikian. Wal ghadabu ghaziratun fil insan. Sikap marah, sifat marah itu adalah ghazirah, sesuatu yang sudah menjadi tabiat dari manusia itu sendiri.
Sehingga ya, tidak mungkin pujian dan celaan syariat pada sesuatu yang sudah menjadi tabiat, itu enggak mungkin. Ya. Tetapi celaan dan pujian itu terletak pada perbuatan manusia. Perbuatan atau fi'lul abdi. Celaan dan pujian itu ya tertuju kepada perbuatan. Sehingga celaan pada sifat marah ya yang datang dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis itu tertuju kepada perbuatan manusia yang didorong karena sifat marah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wal haditsu fihi irsyadun ila anna man aghdabahu amrun wa adrakathu wa aradat an-nafsu al-mubadarata ila al-intiqami mimman aghdabahu ay yujahida wa yamna'aha amma talabat. Hadis yang mulia ini ya menganjurkan kepada kita untuk bisa menahan marah, untuk bisa menahan tindakan ya, apabila kita dibuat marah oleh seseorang. Yang mana ketika itu ya, jiwa dan amarahnya itu meminta kita untuk membalasnya. Ya, itulah ya, ujian yang terkandung di dalam hadis tersebut. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma yukhadhu minal hadis. Di antara beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang pertama, al-haditsu yadullu ala anna al-quwwata al-haqiqiyyata laysat hiya quwwatul 'adalati wal quwwatil badaniyah. Ya, kita semua mengetahui ya, secara tersurat dari hadis tersebut ya, bahwasanya kekuatan yang hakiki, kekuatan yang sebenarnya yang dimiliki oleh seorang hamba itu bukan pada kekuatan tubuhnya, itu bukan pada kekuatan ototnya, yaitu ketika dia bisa mengalahkan lawannya ketika bergulat. Wa innama al-quwwatul haqiqiyyatu hiyal quwwatul ma'nawiyyah. Akan tetapi kekuatan yang hakiki itu adalah kekuatan yang secara maknawi. Walaysa syadidul qawiyyu huwallazi yasra'u da'iman ghairahu 'anil aw minal asyiddah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah dia yang senantiasa mampu mengalahkan lawannya ketika bertanding. Wa innama huwallazi jahada nafsahu wa qahharaha hinama yashtaddu bihil ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah dia yang mampu ya, menahan jiwanya, menguasai jiwanya ya, ketika puncak kemarahan itu ya, ada padanya. Fayamliku zimamaha fala yuqaddim ala fi'li muharramin min i'tidaihi. Sehingga dia bisa menguasai ya, nafsunya tadi, jiwanya tadi ketika ia mengajak melakukan perbuatan yang muharram. Wa yumsiku lisanahu fala yatafawwah bikalamin muharramin min syatmin aw la'nin aw qadhafin aw ghairi dzalika. Begitu pula ia yang mampu menahan lisannya ketika amarah itu memerintahkan untuk ya, berbicara, ya, baik itu ya untuk mencela atau untuk melaknat atau untuk menfitnah dan yang selainnya.
Inilah ya kekuatan ya yang sebenarnya. Inilah kekuatan yang ya dinilai sebagai kekuatan oleh syariat. Ya. Sehingga pada hakikatnya ya, meskipun seorang hamba itu memiliki kekuatan yang ya besar secara fisik, ya, tetapi setiap kali ya ia ya, sedang marah ya, tidak pernah bisa menahan jiwanya untuk tidak melakukan sesuatu, ya, tidak bisa menahan lisannya untuk ya diam, maka pada hakikatnya ia bukanlah orang yang kuat. Ya, maka pada hakikatnya ia adalah orang yang lemah. Kenapa? Karena senantiasa kalah oleh nafsunya. Karena senantiasa kalah oleh jiwanya. Ya. Meskipun ya secara fisik ia adalah ya orang yang kuat dan perkasa. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-ghadabu ghaziratun fil insani. Bahwasanya sikap marah itu adalah satu tabiat yang ada pada manusia, di mana tidak mungkin seorang yang mukallaf, seorang yang aqil dan sudah baligh ya, untuk tidak marah. Ini tidak mungkin. Fa idza jaa ma yab'athuha taharrakat nafsuhu min dakhiliha ila kharijil jasad li iradatil intiqam. Di mana hakikat dari sifat marah ini yaitu apabila ia datang kepada ya hati seseorang, menghampiri hati seseorang, ya ba'athuha wa taharrakat nafsuhu, maka ia akan mendorong ya anggota badannya itu liiradatil ittiqa, untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu untuk membalas ya, orang yang malah membuatnya marah tersebut. Fal qawiyyu syadidu huwa alladhi yujahidu hadhihi al-harakata wa yuqawwi 'alayha fayasuddaha 'amma turiduhu min al-intiqam. Maka ketika keadaan seperti itu, ketika amarah datang kemudian ya, mendorong seseorang, menganjurkan seseorang, ya, menghasut seseorang untuk melakukan suatu tindakan, maka orang yang kuat adalah ia yang bisa ya mengalahkan nafsu tersebut, jiwa tersebut, untuk tidak melakukan apa yang diinginkan oleh amarah tadi. Amma ma jaa min al-hadits alladhi rawahu al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini fa qala la taghdab, fal muradu amrani. Adapun makna dari hadis yang insyaallah kita semuanya pernah mendengarnya, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, ketika ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta wasiat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat agar jangan marah. La taghdab, falakal jannah. Maka apa yang dimaksud dengan perintah agar tidak marah? Sementara kita semua sudah tahu bahwasanya marah ini suatu yang tidak mungkin terbendung, ya, tidak mungkin dihindari oleh seorang manusia. Maka ya, maksud dari hadis tersebut ada dua kemungkinan. Al-awwal, adapun yang pertama, yusihi bi ay ya'mal al-asbaba allati tujibu lahu husnal khulqi. Maka mungkin yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah perintah untuk melakukan sebab-sebab ya, yang dapat ya menjauhkan diri dari sikap marah. Ini melakukan sebab-sebab agar sifat marah itu tidak datang. Minal hilmi wal anati
wal haya'i wal ihtimali wa kafil adha was safhi wal afwi wa kadmil ghairi wa nahwi dzalika, yaitu seperti memaafkan, ya, seperti ya memiliki sifat malu, seperti bersabar di dalam mendapatkan ya gangguan dari orang, ya, memaafkan, ya, dan sifat-sifat yang lain atau sebab-sebab yang lain yang ya, menghindarkan seseorang itu dari amarah. Fa inna nafsa idza takhallaqat bihadhihi al-akhlaqi wa sarat laha 'adatan aujaba laha dzalika daf'al ghadabi 'inda husuli asbabihi. Maka jiwa seorang itu apabila ya memiliki akhlak-akhlak yang disebutkan sebelumnya, seperti bersabar, ya, memaafkan, ya, dan sikap-sikap itu ya, menjadi satu kebiasaan bagi dia, maka itu akan menjadi ya sesuatu yang dapat menolak amarah ketika amalan atau amarah itu datang. Ya. Sehingga ya maksud dari perintah untuk tidak marah itu adalah perintah untuk melakukan sebab-sebab ya yang dengannya dapat ya meminimalisasi ya sikap marah tersebut. Atsani, atau kemungkinan yang kedua, annahu yusihi la ta'mal bi muqtadal ghadabi idza hasala laka. Atau maksudnya adalah wasiat dari Rasul agar tidak berbuat ya, agar tidak melakukan suatu perbuatan yang didasari dengan sikap marah. Karena biasanya ya setiap perbuatan, setiap ucapan, ya setiap tingkah laku ya, yang ya pendorong utamanya itu adalah amarah, itu biasanya adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan, karena fa innal ghadaba minasyaitan. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, ya amarah itu adalah datang dari syaitan. Ya. Apabila ya, perbuatan ya tindak tanduk seseorang didasarkan pada sesuatu yang datang dari syaitan, maka ya, hampir dipastikan semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat. Ya. Maka kemungkinan makna yang kedua ini adalah ya, perintah untuk atau wasiat untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang ya didasari ketika marah. Bal jahada nafsaka ala tarki tanfidhihi wal amali bima ya'muruhu. Bahkan ya agar kita itu berusaha ya berupaya untuk melawan apa yang diinginkan oleh amarah tadi. Ya, yaitu untuk meninggalkan ya amalan atau perbuatan yang diinginkan amarah tadi ya, dan untuk menghindarinya. Fa innal ghadaba idza malaka min bani adama kana huwal amiru wan nahi lahu. Kenapa demikian? Karena amarah itu ketika sudah menguasai jiwa seseorang, menguasai hati seseorang, maka dialah yang menjadi raja bagi orang tadi. Dialah yang akan menjadi ya amir, orang yang menyuruh, dan dialah yang akan menjadi orang yang melarangnya. Maka perintah la taghdab yaitu adalah agar tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh amarah tadi. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kenapa demikian? Karena tadi sudah ya kita singgung sebelumnya bahwasanya amarah itu adalah dari syaitan ya, dan ya, syaitan tentunya ketika menyuruh ya, ketika mengajak ya seorang hamba kepada sesuatu ya pasti itu pada sesuatu yang ya menyelisihi syariat. Kemudian yang berikutnya ya, irsyadun nabawi indal ghadab. Kalau kita sudah
mengetahui ya bahwasanya ya ghadab itu adalah datang dari syaitan. Lalu bagaimana petunjuk nabawiyah, petunjuk Nabi SAW ya ketika datang amarah kepada seseorang? Maka yang pertama ya, idza ghadaba ahadukum falyasbut. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila datang amarah itu menghampiri kalian, maka hendaklah kalian diam. Maka petunjuk Nabi SAW yang pertama ketika seseorang itu sedang marah, agar sebisa mungkin untuk diam. Jadi tidak melakukan suatu aktivitas apapun, baik itu perbuatan, baik itu berupa ucapan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian ya datang kepadanya amarah, hendaklah dia diam. Kenapa demikian? Ya, karena ketika orang itu sedang marah, ya, akal dan hati nuraninya ya sudah terkuasai oleh amarah tersebut. Artinya akalnya sudah tidak berjalan, ya, sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk menghindarkan ya dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang dapat ya menjadikan penyesalan setelahnya. Ya. Ketika sesuatu yang ada pada insan, ada pada manusia yang fungsinya itu adalah menahan dari perbuatan-perbuatan yang kotor, ya, menahan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, sedang tidak berfungsi, ya, maka akan ya hilanglah ya filter ini, ya, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukannya biasanya atau seringnya adalah perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat, perbuatan-perbuatan yang akan menghasilkan penyesalan setelahnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya melarang kepada para hakim, para qadhi untuk memutuskan suatu perkara yang ya sedang dipermasalahkan oleh dua orang ketika sedang dalam keadaan marah. La yaqdil qadhi baina itsnaini wa huwa qadban. Tidak boleh seorang qadhi ya seorang hakim memutuskan perkara ya di antara dua orang sementara ia sedang dalam keadaan marah. Bahkan para ulama pernah mengatakan awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadam. Awal dari kemarahan, awal dari amarah itu adalah ya, kegilaan. Bagaimana tidak gila? Ya, karena akalnya ya, sudah tidak berfungsi lagi. Amarahlah di sini. Jadi ibarat seperti orang yang gila, orang yang tidak memiliki akal. Karena akalnya tidak berfungsi. Wa akhiruhu nadam, dan akhirnya itu adalah penyesalan. Artinya ketika marah kemudian berbuat, berucap ya, maka biasanya ucapan dan perbuatan itu akan menghasilkan penyesalan ya di akhirnya. Ya, entah itu ya berupa perceraian, ya entah itu pembunuhan, entah itu fitnah, entah itu ghibah ya, dan lain sebagainya ya. Ini biasanya akan berakhir kepada penyesalan seperti itu. Maka petunjuk ya nabawiyah yang pertama ketika seorang sedang marah, untuk sebisa mungkin ya diam ya, menahan ya anggota tubuhnya dari melakukan suatu aktivitas apapun. Ya, baik itu hanya sekedar apa? Berucap. Baik itu hanya sekedar berbicara. Kemudian yang kedua ya yaitu adalah dengan ta'awud. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan atau bisikan syaitan yang terkutuk. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, pernah melihat ya salah seorang sahabat dalam keadaan marah. Ya, di mana terlihat dari matanya yang sudah mulai memerah, ya, urat-urat lehernya yang sudah menggelembung, ya, wajahnya yang ya sudah merah padam. Maka
Ketika Rasul melihat ya salah seorang sahabatnya demikian, beliau mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku mengetahui satu ucapan yang apabila ucapan ini dia ucapkan, ini orang yang marah tadi ucapkan, ya baca, maka benar-benar ya marah yang sedang ada padanya itu akan hilang. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Seandainya orang tadi mengatakan ya, atau membaca ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka benar-benar marahnya itu akan hilang. Kemudian yang ketiga, ya petunjuk Nabi SAW ya ketika seorang itu sedang marah, yaitu adalah dengan berwudu, dengan mengambil air wudu. Rasul SAW bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya amarah itu adalah dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqat minan nari. Dan sesungguhnya syaitan itu tercipta dari api. Sehingga ketika orang itu sedang marah, ya, panas tubuhnya, mendidih darahnya. Ya. Karena apa? Karena ia datang dari syaitan, dan syaitan itu panas dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda, rawahu Abu Dawud. Maka kesimpulannya apa? Kata Rasulullah SAW, ketika kalian itu sedang marah, hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia padamkan api kemarahan itu dengan segarnya air wudu. Dengan itu insyaallah ya dia akan apa? Terhindar dari marah. Ya, sehingga dia terhindar dari perbuatan ucapan ya yang didasarkan dengan marah. Inilah yang berbahaya. Bukan marahnya itu sendiri, ya. Tetapi marah itu ketika dipelihara tidak segera dihilangkan, maka sangat dikhawatirkan ya amarah itu akan menyuruh seseorang kepada suatu perbuatan, menyuruh seseorang kepada suatu ucapan yang inilah yang akan membahayakan. Maka solusinya apa? Segera hilangkan, segera padamkan, ya, sehingga ya tidak ya berkonsekuensi kepada perbuatan dan ucapan. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara petunjuk Nabi SAW ketika seorang sedang marah, at-tahawwul ila makanin munkhafid, yaitu agar merubah posisi ya kepada tempat yang lebih rendah. Ya. Jadi ketika seseorang sedang marah dalam keadaan berdiri, dia memilih posisi yang lebih rendah dari itu, yaitu bisa dengan duduk atau bisa dengan berbaring. Ketika seseorang ya didatangi rasa amarah ketika dia sedang duduk, hendaklah dia memilih tempat yang lebih rendah dari itu, yaitu bisa dengan berbaring. Ya. Rasul SAW bersabda, "Idza ghadaba ahadukum falyajlis." Ketika kalian ya sedang marah, maka hendaklah dia duduk, yaitu ketika sebelumnya dia berdiri. Wa idza dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji. Ketika ya dia sudah duduk ternyata belum pula hilang sifat marahnya atau amarahnya itu, hendaklah dia berbaring. Bahkan dalam hadis yang lain yang lebih sahih, Rasulullah sabda, "Al-ghadabu minasyaitan wa idza wajadahu ahadukum fa innama qa'iman falyajlis." Sungguhnya ya amarah itu adalah dari syaitan ya. Maka ketika salah seorang dari kalian itu marah, hendaklah dia duduk ya. Wa idza wajadahu jalisan falyattaji. Dan ketika dia mendapati marah sementara dia dalam keadaan duduk, maka hendaklah dia berbaring atau tidur. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Ya. Karena biasanya posisi yang lebih rendah itu ya, ruang geraknya semakin sedikit.
Ya. Ketika seorang sedang berdiri, ya, tangan bisa bergerak, ya, kaki bisa bergerak. Ketika dia duduk, ya, maka semakin sempit ruang gerak untuk pergerakan itu. Kakinya sudah tidak bisa lagi apa? Nendang misalnya, ya, baru mungkin tangan. Ketika ini sudah hilang, alhamdulillah. Ketika belum hilang, maka hendaklah dia berbaring untuk mempersempit ruang gerak tubuh kita yang lain. Ketika seorang sedang duduk, tangan masih bisa apa? Lempar benda misalnya, ya, bisa memukul misalnya, ya, bisa menepuk meja atau yang lainnya. Ketika dia berbaring, tangan akan semakin persempit lagi, ya, sehingga tangan tidak apa? Tidak bisa bergerak. Kenapa demikian, masyarakat muslimin? Karena ya, biasanya ya, perbuatan dan tindakan sekali lagi yang lahir karena amarah itu biasanya adalah perbuatan yang tidak didasarkan dengan akal yang sehat. Ya, biasanya akan ya, perbuatan-perbuatan yang menjadi syariat, ya, dan biasanya perbuatan-perbuatan yang akhirnya itu adalah penyesalan. Ya, betapa banyak orang yang menyesal karena ya terjadi perceraian. Kenapa? Karena seorang suami tidak bisa menahan ya amarahnya ketika dia sedang marah, ya, tidak bisa menjaga lisannya, ya, maka akhirnya menyesal, ya. Bahkan betapa banyak ya yang akhirnya berujung kepada pembunuhan, ya, fitnah, ya, dusta, ya, dan perbuatan-perbuatan yang ya. Sehingga maksud dari hadis-hadis tentang sifat marah ini adalah ya untuk segera menghilangkan dari kemarahan tersebut, ya, bukan menghilangkan sama sekali, ya, karena tidak mungkin ya amarah ini apa? Ya. Bahkan pada suatu keadaan marah itu terpuji, ya. Bahkan orang itu tercela ketika dia tidak marah. Ini menunjukkan bahwa saya marah itu tidak ya tercela secara zatnya. Bahkan pada suatu keadaan marah itu apa? Dipuji. Kapan marah itu terpuji? Yaitu ketika seorang muslim melihat ya, syariat Allah dilecehkan, ya, melihat ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia dicela, dicaci. Ya. Bahkan ya kalau kita tidak marah, justru kita itu adalah ya pasukan syaitan. Ya. Karena hanya syaitan yang tidak marah ketika melihat apa? Kemaksiatan. Ketika tidak marah melihat syariat-syariat Allah apa? Dilecehkan, dicela. Tidak marah ketika ya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Dihina dan lain sebagainya. Ya. Tetapi tentunya ya apa namanya maksud dari hadis-hadis tadi itu adalah untuk menahan diri ya, dari melakukan ya, perbuatan ucapan yang didasarkan dengan sehingga ya tujuan ya, seorang mutabaligh ini yaitu adalah agar segera menghilangkan ketika amarah itu apa? Amarah itu datang kepadanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, ya. Semoga ya, apa yang kita ketahui, ya, apa yang sudah kita pelajari yang bisa kita amalkan, ya, terutama sekali ketika kita sedang marah, ya. Ketahuilah bahwasanya amarah, ya, sifat marah itu adalah dari syaitan. Ya, maka jangan sekali-kali ya, ketika kita sedang marah seperti itu ya, untuk melakukan ya, apapun sudah ya, perbuatan atau ucapan ya, hendaklah dia diam ya, dan kemudian dia mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul SAW yang sudah kita sampaikan. Insyaallah Taala kita akan terhindar dari ya, kebinasaan, ya, terhindar dari penyesalan disebabkan karena mengikuti amarah tersebut. Ya. Dan kita hanya bersabar sebentar. Ya. Amarah itu biasanya, ya, puncaknya itu hanya 1 menit, 2 menit, paling lama 5 menit sudah. Kita berusaha, kita berjihad di sini. Ya. Insya Allah setelah itu kita akan selamat dari itu. Setelah 5 menit, setelah 10 menit biasanya sudah hilang. Ya. Tapi kalau kita tidak sabar di sini ya, dan mengikuti seluruh ya, biasanya endingnya adalah penyesalan, dan insya Allah kita semuanya sudah mengetahui hal ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi